dibantu terjemahnya. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Silakan pelan-pelan. Dari Aus bin Aus, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah Jumat. Fihi khuliqa Adam Di hari itu Adam diciptakan wa fihi kubidha dan diwafatkan wa fihi an-nafkhah dan sangkakala ditiup, wa fihi as-sa'qah dan di hari itu manusia, fa'aksiru alayya minas salati fihi. untuk itu perbanyaklah sholat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad arimta. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholat kami ditampakkan kepadamu sementara engkau sudah hancur menjadi tanah? Yaqulu bulita. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi atas jasad-jasad para nabi. Nah, barakallahu fik. Inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi adzadal anbiya. Baik, dari hadis ini Nabi memberitahukan kita, dari hadis ini Nabi memberitahukan kita bahwa Jumat ditetapkan untuk perkara-perkara tersendiri. Ini. Kemudian Nabi bersabda, oleh karena itu, perbanyaklah kalian membaca sholawat di hari Jumat. Nah ini adab yang pertama di hari Jumat adalah memperbanyak membaca sholawat. Coba para dokter, mahasiswa muslimin rahimakumullah, dari tadi malam maghrib, kan itu awal Jumat, sampai sekarang asar, mau maghrib lagi, mau habis Jumat. Kita sudah banyak baca sholawat apa belum? Kita sudah banyak membaca sholawat apa belum? Kalau kita sudah memperbanyak baca sholawat, pujilah Allah. Berarti Allah memberikan kita taufik, menolong kita, sehingga kita menyadari, oh ini hari Jumat, saya harus banyak membaca sholawat. Sehingga pergerakan sambil jalan misalnya, sebelum aktivitas misalnya, lagi istirahat misalnya, bahkan sambil aktivitas, terus sholawat, terus sholawat. Dari rumah, dari tempat masing-masing ke rumah sakit ini berapa jarak, berapa jauh. Kira-kira saya bisa berapa kali baca sholawat ya? Ini hari Jumat. Harus berbanyak membaca sholawat. Ketika Nabi mengatakan, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Karena sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami ditampakkan kepada engkau, sementara engkau sudah hancur menjadi tanah. Karena jasad ketika mati hancur menjadi tanah. Bagaimana sholawat kami ditampakkan kepada engkau? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Nabi? Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Ini menunjukkan seluruh jasadnya Nabi utuh. Seluruh jasadnya Nabi utuh. Sebagaimana wafatnya, bagaimana, ya seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Seluruh jasad Nabi utuh. Baik, para dokter, masyiral muslimin, rahimakumullah, saya bertanya, dokter menjawab. Ya, kalau nggak mau jawab, kalau nggak mau jawab, push up. Baik, pertanyaannya, ketika kita baca sholawat, apakah Nabi mendengar langsung sholawat kita? Salah, jawabannya salah, nggak apa-apa, daripada push up. Ketika kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apakah Nabi mendengar langsung sholawat kita? Nggak berani jawab. Hah? Para dokter masih rahimahullah,
sebelum kita jawab, kita memberikan gambaran biar lebih tergambar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid sebagai imam, para sahabat sebagai makmum, kan membaca sholawat ketika tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Para sahabat membaca sholawat, mereka makmum membaca sholawat. Nabi di depan jadi imam. Dengar apa enggak? Dengar? Kalau antum pengen tahu persis jadi imam, coba jadi imam. Para makmum semuanya kan baca tasyahud tuh, baca sholat. Imam dengar apa enggak? Ya enggak. Nah, para dokter Masyiron Muslim rahimahullah, ini masih sama-sama di dunia. Nabi di dunia, para sahabat juga di dunia. Bahkan masih satu tempat di masjid. Nabi nggak dengar. Nah sekarang sudah beda alam. Nabi di alam barzah, kita umatnya di dunia. Kita membaca sholawat, maka lebih nggak mendengar lagi. Jadi Nabi tidak mendengar sholawat kita secara langsung. Terus sholawat kita sampai kepada Nabi, bagaimana caranya? Baru saja kita baca hadisnya. Sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Jadi Nabi tidak mendengar langsung. Nabi tidak mendengar langsung. Tapi sampai kepada Nabi diperlihatkan. Bagaimana diperlihatkan? Nabi bersabda, Inna lillahi sayyahina. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Apa tugasnya? Untuk menyampaikan kepadaku siapa saja yang membaca sholawat. Muhammad, si fulan membaca sholawat. Muhammad, si fulanah membaca sholawat. Jadi Nabi tahunya tidak langsung. Karena Nabi tidak mendengar orang hidup. Nabi tidak mengetahui orang hidup. Untuk itu salawat sampai kepada Nabi melalui malaikat yang ditugaskan. Baik, insya Allah sudah jelas. Pertanyaan diulangi lagi. Kalau kita bersolawat, Nabi mendengar langsung apa tidak? Tidak. Nah jawabannya sudah sama. Ya. Sekarang saya bertanya lagi. Antum menjawab. Apa pertanyaannya? Nabi mengetahui umatnya yang masih hidup apa enggak? Ini kita umat yang masih hidup. Nabi mengetahui kita apa enggak? Nabi mengetahui kita apa enggak? Enggak. Sebagaimana Nabi tidak mendengar orang yang hidup, Nabi juga tidak mengetahui kita yang masih hidup. Kita lagi ngapain apa? Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Itu sudah nyambung insya Allah. Kita perkuat dengan dalil. Kita perkuat dengan dalil. Dalilnya begini para dokter. Nanti di mahsyar, orang berat sekali keadaannya. Kehausan luar biasa karena panas sekali matahari didekatkan. Orang itu kehausan, biar gak haus kan butuh minum. Maka telaga Nabi Al-Kautsar diperlihatkan. Maka umat Nabi berbondong-bondong menuju telaga Kautsar untuk minum dari sana. Tapi ada sebagian umat Nabi yang gak bisa mendatangi. Gak bisa mendatangi. Tinggal mendatangi saja tidak bisa. Gak ada kemampuan mendatangi, gak bisa. Gak bisa mendatangi. Bahasa kita kayak digandoli, gak bisa. Nabi bermunajat. Rabbi ashabi ashabi. Ya Allah, mereka umatku. Kenapa nggak bisa mendatangi telaga Kautsar yang kau khususkan untukku? Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah para jemaah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Coba lihat hadis ini. Jadi Allah menjawab, kamu, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka membuat perkara baru. Mereka membuat ketetapan sendiri yang tidak pernah kamu ajarkan. Ini menunjukkan Nabi tahu umatnya apa enggak? Nabi mengetahui umatnya apa enggak yang masih hidup? Tidak. Ini jelas sekali. Nah kalau kita sudah tahu dalil seperti ini, nanti kalau ada tokoh atau siapapun mengatakan begini, ini ajaib buat Surabaya. Nabi Muhammad setiap 3 bulan sekali tawaf di Surabaya. Allahu Akbar. Banyak aja orang yang percaya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa ketika ada seseorang dan yang menyampaikan seorang yang dikatakan Habib. Yang menyampaikan ini seseorang yang dikatakan Habib.
Nabi Muhammad tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali tawaf di Surabaya. Terus mabitnya di mana, Beb? Mabitnya di kota Cirebon. Nah, jadi tawafnya di Surabaya, mabitnya di Cirebon. Kita tentunya tidak mengambil ceramah yang tidak sesuai dengan dalil. Karena di dalam hadis dinyatakan Nabi tidak mengetahui umatnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Sekalian kita lebarkan pembahasan para dokter, Masyiral muslimin rahimakumullah. Bikin-bikin perkara baru dalam agama itu bahaya. Terancam nggak bisa mendatangi telaga Kautsar. Kalau mau bikin-bikin perkara baru dalam urusan apa, para dokter? Kalau mau bikin-bikin perkara baru, pengembangan, peningkatan, penemuan, urusan apa? Kalau urusan agama stagnan sudah mandek, sudah stagnan mandek, karena nanti terancam nggak bisa mendatangi Telaga Kautsar. Baik, itu kita melebarkan pembahasan ini. Jadi ini adab yang pertama adalah membaca sholawat. Kita lanjutkan halaman 3. Kita lanjutkan halaman 3. Paling bawah, paragraf paling bawah. Memperbanyak sholawat itu di siang dan malam Jumat. Memperbanyak sholawat itu di siang dan malam Jumat. Jadi bukan siangnya saja. Ini penting. Karena ada sebagian kaum muslimin memahaminya membaca sholat itu di siang hari saja, malamnya tidak. Maka perlu kita tegaskan dengan membawakan hadis berikut ini. Lihat halaman 4 hadisnya. Nanti dibantu terjemahannya. Akthirus sholata alayya yaumal jumu'ah Perbanyaknya, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat walailatal jumu'ah. dan malam Jumat. Faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa bersolat kepadaku, satu solawat, niscaya Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Ah, jadi baca sholawat siang saja, pas siang dan malam. Dan malam. Ada dokter. Jadi siang dan malam, siang dan malam. Satu kali kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bersolat untuk kita berapa kali? 10 kali. Kita baca sekali, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bersolat untuk kita 10 kali. Apa yang dimaksud Allah bersolat untuk kita, para jamaah? Kita baca salat sekali, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bersolat untuk kita 10 kali. Apa yang dimaksud Allah bersolat untuk kita? Allah melimpahkan rahmat. Allahu Akbar. Kita baca sekali, Allah membalasnya 10 kali. Allah melimpahkan rahmat. Nah, kemudian masih halaman 4 sampai 5, kita nukilkan sholawat yang sempurna. Sholat yang sempurna adalah sholawat yang lafadznya dari Nabi. Bisa dilihat halaman 4 sampai halaman 5. Kita baca yang halaman 4. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Baik, yang halaman 5. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya mau bikin sayembara, dokter. Redaksi yang pertama nggak ada fil alaminanya, nggak ada. Langsung innaka hamidum majid. Redaksi yang kedua ada fil alamina. Redaksi yang kedua ada fil alamina. Yang pertama nggak ada, langsung innaka hamidum majid. Kalau yang kedua pakai fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang tahu bedanya nggak? Nah ini sayembaranya. Ada yang tahu bedanya? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Tapi kumpulnya di Jeddah. Jadi biayanya di Jeddah saja. Ada yang bisa jawab kan, eh, biasanya kan kita ada lomba lomba cermat ya, meneliti. Ada 2 gambar yang persis
Ada 5 perbedaan. Wah, kita nyari gitu kan. Sekarang 2 redaksi dari Nabi. Yang pertama tidak pakai fil alamina. Yang kedua pakai fil alamina. Bedanya apa? Baik, saya yang jawab langsung. Jadi hadiahnya buat saya. Bedanya yang pertama yang nggak pakai fil alamina, ya, yang tidak pakai fil alamina menyebut salawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Yang kedua tidak menyebut salawat untuk Ibrahim, tapi langsung keluarga Ibrahim. Coba lihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholeta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Ibrahim dan keluarga Ibrahim disebut. Maka nggak pakai fil alamina. Yang kedua, nggak nyebut Ibrahim tapi langsung keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholeta ala Ali Ibrahim, langsung Ali Ibrahim. Jadi nggak nyebut Ibrahim tapi langsung Ali Ibrahim. Maka di sini disebutkan fil alamina innaka hamidum majid. Maka dokter, mohon maaf, coba diteliti. Kita kalau baca tasyahud yang mana? Kalau kita baca yang pertama berarti nggak pakai fil alamina. Kalau kita baca yang kedua pakai fil alamina. Ayo diteliti. Ayo diteliti bacaan kita mana? Ayo diteliti. Mohon maaf para dokter, saya mau bertanya, kita melakukan sholat, ada bacaan, ada gerakan, apakah kita melakukannya berdasarkan yang kita pelajari sejak kecil, atau kita sudah mencocokkan kembali hadis-hadisnya mana terkait dengan gerakan sholat kita, terkait dengan bacaan sholat kita, hadis-hadisnya mana, sudah pernah mencocokkan apa belum? Kalau misalnya belum pernah mencocokkan, mesti kita cocokkan. Nanti kita merasa lebih ilmiah lagi. Oh, yang saya baca sudah benar. Contoh, contoh, bacaan doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus ada kelanjutannya apa enggak? Ada kelanjutannya apa enggak? Jawabannya enggak ada kelanjutannya. Jadi yang Nabi ajarkan, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik, enggak ada kelanjutannya. Adapun wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana wa ma kana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi karena cepat-cepat jadi kesesat. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya itu masih agak panjang. Ini variasi yang lainnya. Ini variasi yang lainnya. Sebagaimana ada variasi yang lainnya juga. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sebagaimana ada variasi yang lainnya. Allahumma ba'id baini. Jadi masing-masing variasi dibaca sendiri-sendiri. Jangan digabung. Nah, yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, 2 variasi digabung, variasi yang kedua dipotong. Padahal sampai wa asila saja. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila titik. Wajah bukan kelanjutan, itu variasi yang lain. Nah, makanya mohon maaf tadi saya sampaikan kita sekarang sholat. Sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Apa kita sudah mencocokkan dengan dokumentasinya? Kalau sudah sesuai, Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Sudah sesuai. Kalau belum, disesuaikan. Sama seperti sekarang sedang kita bahas sholawat. Kan ada yang fil alamina, ada yang tidak. Selama ini kita baca ada fil alamina apa enggak? Kalau baca. Selama ini kita membacanya ada fil alamina apa enggak? Ada. Berarti yang kedua. Berarti yang kedua. Maka tidak menyebutkan Ibrahim, tapi langsung Ali Ibrahim. Baik. Ini sholawat yang kita nukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya yang sempurna. Boleh enggak dari redaksi kita, para jamaah, para dokter? Boleh nggak sholawat dari redaksi kita? Boleh apa enggak? Boleh, asal tidak ada hulu dan tidak ada kesyirikan. Contohnya kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Allahumma sholli alaihi sudah cukup. Alaihi salatu wassalam semuanya adalah sholawat. Nah ini, baik. Jadi ini adab yang pertama di hari Jumat berupa memperbanyak sholawat. Ya, memperbanyak sholawat. Di dalam bab sholawat
Yang terbaik yang bagaimana? Ini akan kita sampaikan fenomena kenyataan realita. Kaum muslimin di dalam bab solawat terbagi menjadi tiga. Kaum muslimin di dalam bab solawat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hulu. Apa hulu? Apa hulu? Lebih-lebihan. Yang kedua, taksir. Apa taksir? Meremehkan, mengabaikan. Yang ketiga, tawasud pertengahan. Yang terbaik adalah tawasud pertengahan. Yang pertama hulu tidak baik. Apa hulu? Hulu sholawatnya yang pertama bikin-bikin sendiri. Sudah bikin-bikin sendiri cara membacanya dengan goyang dangdut. Ditambah dengan musik-musik, ditambah campur baur lelaki perempuan tanpa batas. Ah ini hulu. Di atas panggung kayak konser. Padahal sholawat doa, doa apa bukan? Sholawat doa apa bukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Mestinya dengan kekhusyuan, karena ini doa. Tetapi mereka membacanya caranya sedemikian rupa. Sudah begitu salawatnya bikin-bikin dan ada makna kesyirikan. Nah, ini hulu. Mohon maaf, para dokter, pernah mendengar nama sholawat nariyah? Pernah dengar? Pernah dengar apa enggak? Coba kita lihat isinya. Allahumma salli wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu wajil karim ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin badatin ma'lumilak. Kita perhatikan isinya coba para dokter. Allahumma salli wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin, gak ada masalah sampai situ. Tapi yang berikutnya, alladzi tanhalu bil uqadu, yang dengannya kesulitan-kesulitan hidup akan terurai. Watan fariju bil kurobu, yang dengannya keruwetan-keruwetan hidup akan terlapangkan. Watuk bil hawaiju, yang dengannya hajat-hajat hidup akan terpenuhi. Ini semuanya perbuatan Tuhan. Ini sebenarnya perbuatan Allah, tapi disematkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hulu, ini berlebihan kepada Nabi, maka ini nggak boleh dibaca, nggak, jangan ikut-ikutan. Itu salawat bikinan tetapi hulu. Kalau bikinan tetapi tidak hulu silakan saja. Tapi ini hulu. Kalau mau yang panjang, cukup yang dari Nabi yang Nabi ajarkan. Tadi yang ada di buku. Yang kedua, yang meremehkan. Yang meremehkan bagaimana? Para dokter, kelompok yang meremehkan bagaimana? Nggak pernah baca sholawat itu meremehkan. Sholawatnya hanya ketika sholat toh. Ketika ketika tasyahud itu baca sholawat. Selebihnya di luar sholat gak pernah sholawat. Ini meremehkan. Kira-kira kita termasuk yang hulu atau meremehkan? Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Hulu nggak bagus, meremehkan nggak bagus. Yang baik tawasud. Tawasud itu bagaimana pertengahan. Tidak hulu, tidak meremehkan. Kita memperbanyak sholawat. Iya. Dan sholawat yang dibaca, sholawat yang tidak ada makna syirik, tidak ada hulu. Sholawat kita membacanya karena ini doa, maka dengan khidmat. Sambil naik tangga tadi, kan kita ada di olahraga ya. Antum pakai lift apa pakai tangga? Tangga kan? Tangga ya. Iya, ketemu tadi dokter ya. Iya, baca sholawat. Banyak sholawat, baca naik tangga. Sambil eh, apa namanya visit menuju pasien. Baca sholawat. Ini hari Jumat, memperbanyak baca sholawat. Baik, saya izin keluar pembahasan lagi. Hari-hari ini, kalau ini hari Jumat diperbanyak sholawat. Tetapi hari-hari ini kita memperbanyak apa, para dokter? Ini kan hari Jumat. Kita memperbanyak sholawat. Oke, hari Jumat perbanyak sholawat. Nah, hari-hari ini, bukan Jumat saja. Hari-hari ini kita memperbanyak apa? Membaca. Hari-hari ini kita membaca apa? Hah? Khawatirnya dokter nggak mengamalkan ini. Hari-hari ini kita membaca apa? Membaca. Hari-hari ini
Jangan biarkan saya jadi patung ini. Hari-hari ini kita memperbanyak baca apa? Salat di hari Jumat. Bukan hari Jumat saja, hari-hari ini. Takbiran. Para dokter, Master Muslim rahimahullah, takbiran itu dimulainya tanggal berapa? Satu. Berakhirnya kapan? 13 Zulhijjah. Terus takbiran. Sambil berkendara takbiran, sambil jalan takbiran, takbiran terus. Nah, ini adalah syariat yang kaum muslimin lemah. Mungkin kurang memperhatikan atau mungkin lupa. Padahal Abu Hurairah sama Ibnu Umar hari pertama sampai 13 sampai keliling ke pasar-pasar takbiran, kemudian orang-orang pada mengikuti sehingga suara takbir menggema di mana-mana. Nah, kita kan menggemanya hanya malam Lebaran saja. Sesungguhnya bukan malam Lebaran saja. Untuk itu para dokter, mumpung kita momennya lagi menghadapi, kita saling mengingatkan, kita termasuk yang adil mengagungkan syiar ini. Takbiran, takbiran. Mohon maaf saya cerita lagi, mohon maaf saya cerita. Saya naik sepeda motor, takbiran dengan surat dia nggak jahar, bukan dibatin, jahar. Biasanya nanti terdengar oleh orang-orang kapan? Pas berhenti lampu merah. Pada noleh, ya biarin. Saya terus takbiran, jalan lagi terus takbiran, sampai lampu merah lagi. Kan suaranya jadi terdengar oleh sekitarnya. Pada noleh, ya nggak apa-apa. Terus, jadi kita mensyiarkan. Karena ini syiar yang agung, tetapi mungkin kaum muslimin lupa. Baik, ini hari Jumat berarti selain sholawat, pas hari-hari ini adalah hari takbiran, maka perbanyak sholawat dan perbanyak takbiran. Selesai adab yang pertama, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Sebelum dilanjut, adab yang kedua, ada yang mau disampaikan? Sebelum dilanjut, adab yang kedua. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang kedua, membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Kapan membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan? Ketika sholat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Jadi rokat yang pertama, walau dolin amin, membaca surat As-Sajdah. Kemudian nanti rokat yang kedua, setelah Al-Fatihah, walau dolin amin, membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan seterusnya. Ini dua surat yang dikhususkan di hari Jumat ketika sholat subuh. Sebagian masjid sudah mengamalkan, sudah. Wah, saya nggak hafal. Ya, udah ikut sholat jamaah saja. Nanti yang membaca siapa? Imamnya. Nah, kalau kita jadi imam, kita harus hafal dong. Ya. Apa perlu setoran? Ayo setoran, surat As-Sajdah Al-Insan. Kepada dokter siapa? Setoran. Nah, iya. Sama dokter aja. Ayo setoran begitu ya. Nah, biar hafal misalnya begitu. Nah, atau seorang wanita boleh menikahi saya, tapi maharnya hafalan As-Sajdah sama Al-Insan. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Dulu kita nganter santri nikah. Maharnya apa ente? Maharnya surat An-Najm. Ah, maka di depan penghulu dia baca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dibaca. Oh, ini maharnya. Dan setelah itu penghulunya bilang nanti istrimu diajari sampai hafal juga. Siap. Maharnya hafalan Al-Qur'an. Surat An-Najm. Nah, sekarang baik, yang kedua tadi apa? Yang kedua membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ngapunten. Ngapunten.
khusus di sholat subuh. Sekarang adab yang ketiga, sholat Jumat. Nah, yang ketiga sholat Jumat. Kira-kira yang ibu dokter, ibu-ibu perlu mengkaji apa enggak? Ya sama saja perlu. Tapi kan enggak sholat Jumat. Nah ilmunya perlu. Nanti disampaikan kepada putra-putranya, disampaikan kepada cucu-cucunya gitu ya. Disampaikan kepada suaminya dan siapapun saudara-saudaranya. Jadi bukan lelaki saja yang mempelajarinya, tapi wanita juga mempelajari. Yang ketiga, adab berupa sholat Jumat. Bagi lelaki yang belum dan tidak dalam keadaan safar, wajib menghadiri sholat Jumat. Raihlah sebesar-besarnya pahala dan fadilahnya. Untuk itu, perhatikanlah adab-adab yang khusus terkait sholat Jumat. Jadi khusus terkait sholat Jumat ada adab-adab tersendiri. Pembahasan kita kan lagi membahas adab-adab hari Jumat. Nah, untuk sholat Jumat ada adab-adabnya tersendiri. Yang pertama, mandi besar. Mandi besar, yaitu mandi sebagaimana mandi junub. Mandi sebagaimana mandi junub. Disebutkan di dalam hadis, kita bacakan hadisnya, mengharapkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Kita bacakan hadis, kita mencintai hadis, kita mencintai pembawa hadis, ya, harapannya mendapatkan keberkahan. Mohon dibaca terjemahnya. Ada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-huslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap muslim. Ya, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza jaa ahadukum al-jum'ata falyatasil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Maka hendaklah dia mandi. Yang berikutnya, yang di bawahnya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mandi Jumat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian lainnya mengatakan sunnah. Adapun jumhur ulama termasuk mazhab 4 memandangnya sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat, maka sebaiknya mandi. Jika seseorang mandi, maka tidak menyelisih kedua pendapat tersebut. Jika tidak mandi, memang terhadap yang memandang sunnah tidak menyelisihi, tetapi terhadap yang memandang wajib menyelisihi. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat, mandi sholat Jumat itu wajib atau sunnah, yang terpenting mandi. Yang terpenting mandi. Karena kalau mandi terhadap yang mengatakan wajib gak menyelisihi, terhadap yang mengatakan sunnah juga gak menyelisihi. Kalau kita tidak mandi, terhadap yang mengatakan sunnah memang tidak menyelisihi. Tapi terhadap yang mengatakan wajib, menyelisihi. Maka mandi. Jadi mandi dulu untuk berangkat sholat Jumat. Yang kedua, memakai wewangian. Memakai parfum. Pernahkah Anda sholat lalu mencium bau tidak sedap dari teman di samping Anda atau dari depan Anda? Anda pasti tidak nyaman, bukan? Sebagaimana manusia tidak nyaman, demikian pula malaikat. Jadi kalau kita sholat bau, ingat, kita sholat tidak bau sedap, malaikat tidak nyaman. Malaikat tidak nyaman. Sebagaimana orang tidak nyaman kalau kita bau, malaikat juga tidak nyaman. Kok kita tahu malaikat tidak nyaman? Nabi yang memberitahukan. Kita baca hadisnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basal wal karrath fa ghalatna al hajah fa akalna minha fa qala man akala min hadhihi syajarah al muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu al ins. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan bawang merah dan bawang putih. Kami sangat membutuhkannya, maka kami tetap memakannya. Lalu beliau bersabda,
Barang siapa yang makan tanaman yang beraroma bau ini, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadikan manusia tidak nyaman. Karena malaikat tidak nyaman dengan apa yang menjadikan manusia tidak nyaman. Maka kita sering sekali sampaikan kepada santri-santri mahasiswa, kepada para jamaah, anggarkan parfum. Kan anggaran setiap keluarga kan yang jelas makanan pokok ya. Makanan pokok, beras, air, listrik, dan yang lain-lainnya jangan kelewatan. Anggarkan parfum juga. Khususnya untuk laki-laki ketika sholat Jumat. Khususnya ketika sholat Jumat. Selebihnya ya terserah. Tapi ini bicara yang spesial itu sholat Jumat. Jangan sampai tidak pakai parfum. Kalau ibu-ibu memakai parfumnya kapan? Kapan? Ibu-ibu pakai parfumnya ketika berangkat kerja apa ketika di rumah? Di rumah. Untuk siapa? Suaminya. Jangan untuk orang lain. Jangan. Ya. Zaman sekarang itu suka-suka terbalik. Wanita di rumah nggak wangi. Begitu keluar, wangi. Ya. Begitu keluar wangi. Di rumah nggak wangi. Baunya minyak angin. Nah, di rumah. Tapi ketika keluar wangi sekali terbalik gitu ya. Nah, jadi wanita memakai parfum di rumah untuk suaminya. Nabi bersabda, "Ayyuma mar'atin ista'tarat famarat ala qaumin hatta yajriha fayazaniya." Wanita mana saja memakai wewangian lalu dia melewati suatu kaum sehingga suatu kaum itu mencium bau wanginya, maka wanita tadi dihukumi pezina. Padahal tidak berzina, tapi dihukumi pezina. Gara-gara memakai wewangian melewati kaum lelaki. Subhanallah. Baik, sekarang kita lihat halaman 19, masih penegasan untuk memakai wangian ketika sholat Jumat. Halaman 10, soal maaf, maaf, maaf. Halaman 10, maaf. Kita baca dulu paragraf paling atas. Untuk itu, Anda harus memastikan telah hilang dari diri Anda aroma apapun yang tidak sedap. Terlebih di hari Jumat yang merupakan majelis besar bertemunya kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis, An Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min dunihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yahruju falyufarriqu bainal tsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansatu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah al-ukhra. Al-Bukhari. Silakan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak rambut atau memakai wangi-wangian rumahnya, kemudian keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lalu salat sunnah sebagaimana yang ditetapkan baginya, kemudian diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosanya di antara Jumat itu dan Jumat berikutnya." Allahu Akbar. Ayo para jamaah, kita merenungi hadis Nabi ini yang terkait adab hari Jumat. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Berarti mandi. Mandi. Wa yatahharu mastata min tuhurin. Bersih-bersih semampunya. Jadi mandi dan bersih-bersih semampunya. Maka para ulama mengatakan bagus sekali kalau setiap Jumat merapikan kumis. Bagus sekali kalau setiap Jumat potong kuku, cabut bulu ketiak. Tapi tidak dikatakan sunnah. Karena untuk mengatakan sunnah butuh dalil. Adapun secara umum Nabi mengatakan bersuci semaksimal. Maka kita lakukan bersih-bersih tadi harapannya masuk dalam pengertian ini. Bersih-bersih secara maksimal. Apalagi wayadahinu min dunihi, memakai minyak rambut. Kira-kira apa semua orang suka minyak rambut? Ada yang enggak ya? Kalau tidak suka minyak rambut gantinya apa? Sampo. Jadi mau sholat Jumat kan Nabi memerintahkan pakai minyak rambut. Kalau kita nggak suka minyak rambut dan sebagian kita memang tidak suka minyak rambut, maka jangan ketinggalan diganti dengan
Sampo. Oh, ini hari Jumat. Jangan sampai nggak sampoan. Kalau nggak pakai minyak rambut. Yang berikutnya apa? Oh ya, masu minti bibeti. Menyentuh parfum rumahnya. Ada yang bisa menebak? Menyentuh parfum rumahnya maksudnya apa? Menyentuh parfum istrinya. Maksudnya apa? Kalau Anda nggak punya parfum, ya sudah parfum yang ada meskipun punya istri. Ini penegasan jangan sampai berangkat sholat Jumat nggak pakai parfum. Sampai Nabi mengatakan menyentuh parfum rumahnya. Artinya kalau parfumnya habis atau nggak ada, nggak apa-apa parfumnya istri, pakai. Yang terpenting jangan sampai sholat Jumat nggak pakai parfum. Biasanya yang lebih soft parfumnya suami apa istri? Hah? Yang lebih soft suami, ah istri lah. Aromanya biasanya lebih soft ya. Nah, ya terserah sih. Intinya kalau parfumnya habis atau nggak ada, meskipun memakai parfumnya istri pakai. Sehingga berangkat sholat Jumat pastikan memakai parfum. Siapa lagi? Apa lagi? Kemudian ketika sampai masjid tidak memisahkan dua pundak. Kan kita mau maju di soft yang depan tuh. Oh, yang depan masih kosong. Saya pengen maju. Tapi dengan membelah dua pundak orang. Nggak boleh. Repotnya para dokter, masih rahimahullah, di depan masih banyak yang kosong, kita mau maju nggak bisa. Soalnya sudah ada pundak-pundak berjejer melewat mana nggak bisa, akhirnya dibiarkan kosong. Makanya kaum muslimin harus tahu, begitu datang ke masjid langsung ke depan, ke depan, ke depan. Sehingga orang yang datangnya belakangan tidak sampai melewati dua pundak dengan dibelah. Permisi membelah dua pundak, nggak boleh itu. Nggak boleh. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya, kemudian sholat sesuai dengan yang dia mampu. Ini kan belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu masuk masjid apa? Sholat dua rakaat salam. Sholat lagi 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 dua rakaat salam. Sampai kapan? Sampai kapan? Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Ini belum banyak yang melakukan. Bisa jadi karena mungkin lupa hadis ini, bisa jadi memang belum tahu, atau bisa jadi belum berkekuatan. Maka mohon kepada Allah biar kita berkekuatan. Biar Allah memberikan taufik. Apalagi yang berikutnya, kemudian dia mendengarkan khutbah. Boleh nggak ketika khutbah berbicara? Nggak boleh. Wah saya nggak berbicara tapi tidur, lebih nggak boleh lagi. Ya, jadi berbicara nggak boleh, tidur nggak boleh, dengarkan. Gimana biar bisa mendengarkan dengan hikmah? Caranya gimana? Pandangin wajahnya khotib. Dokter bisa catat itu. Karena yang terjadi temungkul, tahu temungkul? Lama-lama tidur. Pandangin wajahnya khotib. Nah, yang melakukan perkara-perkara ini akan diampuni dosa-dosanya dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Nah, para dokter, saya izin sampai sini dulu, ya. Saya izin sampai sini dulu karena sebenarnya kan jadwal saya dari Jumat pertama ya. Ini diminta Jumat ketiga, saya harus ngisi maghrib di Asalam. Bagi waktu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, saya izin ya. Tapi kalau ada yang mau disampaikan silakan sampaikan dulu. Monggo bagi Mas Mai ada yang pertanyaan bisa disampaikan. Izin tanya sebentar, Ustaz. Dokter Wisnu ya. Ya, dong. Ya. Izin tanya Ustaz, terkait sama sholat sunnah pada saat Jumat. Sholat Jumat itu, sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, apabila kita baru datang, terus imamnya itu sudah mulai khutbah. Nah, ini kan biasanya orang-orang pada sholat nih. Iya. Nah, kita itu sebaiknya bagaimana? Apakah tetap sholat sunnah atau karena sudah mulai imam khutbah ya harusnya kita langsung duduk mendengarkan. Ah, Pertama itu Ustaz.
Kedua, Ustaz, terkait sama hadis yang menyebutkan bahwa dosa kita akan diampuni dari Jumat ke Jumat berikutnya, Iya, itu dosa seperti apa? Apakah semua dosa secara tuntas otomatis akan iya, dihapuskan atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. sama-sama. Pertanyaan yang pertama, kita datang dalam keadaan khotib sudah di atas mimbar. Apakah kita langsung duduk mendengarkan atau kita sholat dulu baru duduk? Jawabannya sholat dulu baru duduk. Nabi suatu ketika lagi khutbah Jumat, ada orang masuk langsung duduk, maka Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat? Belum, berdiri dan sholat. Maka dia berdiri untuk sholat. Karena ini tuntunannya, masuk masjid jangan duduk hingga sholat dulu baru duduk. Baik secara khusus niatnya tahiyatul masjid, atau atau kita niatnya sholat duha, atau sholat apapun, intinya sebelum duduk, sholat dulu. Ini juga sebagian kaum muslimin meninggalkan jam. Oke, itu pertanyaannya, jawabannya demikian. Nah, kalau misalnya kita datang ke masjid lagi adzan, apakah kita berdiri mendengarkan adzan dulu, baru setelah mendengarkan adzan selesai kita sholat, atau kita langsung sholat? Jawabannya apa? Jawabannya langsung sholat. Karena mendengarkan adzan hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka yang wajib didahulukan. Wah ini lagi adzan, sholat aja dulu, biar nanti bisa mendengarkan khutbah dari awal. Pengecualian untuk adzan Jumat, kita langsung sholat, nggak mendengarkan adzan dulu. Kecuali kalau bukan hari Jumat, kita datang ke masjid, mau sholat zuhur lagi adzan, ya kita dengarkan dulu. Baru setelah selesai kita qobliyah zuhur. Tapi untuk sholat Jumat tidak demikian, langsung sholat. Pertanyaan yang kedua, dihapusnya dosa-dosa dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu kelakuannya khusus, taubatannya khusus. Kalau ini dosa-dosa kecil, jadi otomatis dosa-dosa berguguran dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Masya Allah. Itu jazakallahu khairan. Ada lagi yang mau sampaikan? Dokter Bentito? Kalau sudah sholat sunnah, duduk ternyata di depan kosong. Isi, kita berhak. Kita dapat tempat paling depan dan kita memungkinkan pindah, kita lebih berhak. Boleh nggak nyuruh orang lain? Itu kosong. Tedong, maju ke depan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena nggak ada ithar di dalam ibadah. Ithar dalam urusan dunia silahkan. Ada makanan, wah tinggal dua, sementara kita bertiga. Sampean aja. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama nggak ada ithar. Dalam urusan agama nggak ada ithar. Nah, cukup. Ada lagi? Ibu dokter ada yang mau disampaikan? Boleh nggak ibu dokter sholat Jumat? Ibu-ibu sholat Jumat boleh? Boleh, cuma memang tidak wajib. Cuma tidak wajib. Yang wajib adalah bapak-bapak. Ibu-ibu tidak wajib. Tapi kalau ibu-ibu mau sholat Jumat, di Masjid Nusantara biasanya nggak ada tempatnya ya. Takbir nggak menyediakan biasanya. Oh sudah penuh sama bapak-bapak. Kalau mau disediakan silakan saja. Tetapi tidak wajib. Ibu-ibu kalau sudah sholat Jumat ya sudah, nggak ada sholat zuhur. Nah, baik, terima kasih banyak. Sampai sini dulu. Mohon yang akan datang dibawa lagi dokter ya. Biar kita bahas sampai selesai. Karena kita ingin bersama-sama mensikapi hari Jumat dengan ta'zim, mengagungkan hari Jumat. Kita pengen bersama-sama mengagungkan hari Jumat, maka kita kaji dulu. Mohon yang akan datang di bawah. Kalau yang nggak bawa nanti push up ya. Terima kasih banyak jazakallahu khairan. Ini saja saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum dapat, dokter? Ada yang belum dapat? Ada yang belum? Nggak betul, dokter. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter, Ustadz, Mas Mbak, dan seluruh hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.